Baik, Pak Eko, Ya, bantu ya seperti biasa. alhamdulillah. Oke, jadi saya refresh dulu sebentar bahwa semua orang itu kan pasti menginginkan hidupnya bahagia dan kita sudah Ya, paham bahwa kalau ingin bahagia kita harus selalu di jalan yang lurus. Ya, ya, jadi tugas kita memang hanya menjalani dan memilih kita di jalan yang lurus, bukan di jalan orang-orang yang sesat. Kemarin saya juga sudah bahas bahwa ketika orang di jalan sesat itu pasti kondisinya akan menjadi bingung. Padahal kenyataannya manusia itu kan ketika diuji atau diberikan suatu permasalahan dia akan menjadi bingung ya Pak ya. betul. Nah itu kan Iya, tolak ukur supaya benar-benar kita bisa mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana atau misalnya ciri-ciri kita tuh sudah mendekat di jalan yang lurus atau tidak. Karena ketika memang lurus ya sudah, apapun yang misalnya menimpa kita, meskipun kelihatannya berat atau fitnah atau apapun tuh, akan menjadi semakin tenang. Nah sekarang dalam rangka itu, maka kita harus semakin lama semakin memahami dan mendalami dari sisi Al-Quran ya, Pak. iya. Mungkin saya akan membuka juga satu ayat, tapi saya nggak tahu juga nanti ke depannya. Baik, dibuka Mhm. surat 10, ayat 4. Surat Yunus ayat 4. Pelan-pelan ya, Pak ya. Ya, hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Satu, Allah berfirman, apapun sekarang yang mau kita kejar, apapun sekarang yang menimpa kita, semua akan kembali kepada Allah. Kenapa Pak? Allah berfirman bahwa kepada orang-orang, kepada makhluk ciptanya bahwa semua itu akan kembali kepada Allah itu apa? Supaya orang tetap ingat bahwa nanti Ya, akan kembali agar pada orang itu sadar Mhm. seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, ya, bahwa tetap ingat bahwa semua juga ya akan kembali kepada Allah. Terus kita mau apa? Kita mau lari kemanapun, kita mau misalnya anggaplah berdosa kepada Allah pun tetap akan semua kembali kepada Allah. Makanya statement berikutnya, terus Pak. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Nah, kan ini dua poin yang sangat utama ya. Itu adalah janji Allah yang benar dan Pasti. pasti. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, kita tuh beriman atau tidak terhadap hal ini kan? Ya, Nah, berarti yang menguatkan orang beriman tuh apa, Pak? ya bahwa janji Allah itu benar dan Nah, pasti. keyakinan terhadap Keyakinan. apapun itu nanti ke depannya akan kembali kepada Allah kan? Hmm, Makanya kalau kita pahami kan, udahlah, misalnya rezeki sudah ada yang ngatur, udahlah kita ikhlas saja, nanti Allah pasti ganti. Kan itu adalah kata-kata atau pemahaman yang memperkuat diri kita untuk tetap yakin kepada Allah kan Pak. iya. Nah, kalau nggak ada akhirat ya kita bisa berantakan dong Pak, hidup di dunia apa seenaknya Pak. Hmm, Ya kan yang korupsi-korupsi aja nggak yakin nanti akhirat ada atau tidak kan. iya. Karena Allah tahu manusia akan begitu makanya dikuatkan. Makanya kadang-kadang ketika kita sedih udahlah nanti rezeki ngatur. Semua kembali kepada Allah. Kan itu sebenarnya untuk menguatkan diri kita bahwa ya hidup ini tuh kan tergantung. Dan insya Allah Allah udah janji bahwa kita berbuat baik tuh nggak akan rugi gitu loh. Hmm, Meskipun mungkin secara dunia kita seakan-akan rugi gitu loh Pak. iya, iya. Berbuat baik tuh tenang aja nggak akan rugi. Kita ikhlas, kita sabar, berusaha untuk meyakini itu. Atau misalnya menahan sesuatu, menahan amarah tuh nggak akan rugi. Semua itu akan dinilai oleh Allah dan akan dihisap oleh Allah gitu loh Pak. Hmm, Karena ya, kalau kita nggak punya keyakinan ini kan gimana hidup itu Pak. Kita loncat dulu ya. Makanya loncat, kita ya, loncat ke 16 ayat 60 Pak coba. ya. Makanya kalau tidak meyakini tentang akhirat atau yakin kepada janji-janji Allah akan gimana nanti? Surat, Surat An-Nahl ayat 60. ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk. Nah, benar nggak Pak? Iya, Kalau kita nggak yakin bahwa dengan kesabaran ini Allah memberikan surga, kalau kita nggak yakin dengan misalnya taat kepada Allah itu Allah memberikan jalan keluar, kan orang nggak akan mau Pak. mhm, iya, Makanya keyakinan kepada hari akhirat, keyakinan bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah itu sangat penting.
Karena kalau nggak begitu, nggak akan ada keikhlasan, nggak akan ada kesabaran, akhirnya sifat orang kan seenaknya. Iya. Dan mungkin orientasinya selalu dunia, keuntungan yang didapat. Nggak ada itu namanya ikhlas namanya. Mm-mm, Jadi mm-mm. ada Pak. Iya, iya. Jelas nih Pak Eko ya? Iya, Oke, balik lagi ke 10 ayat 4 berarti. yap. Kembali ke 10 alat 4. Sesungguhnya dialah Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, mm-mm. kemudian mengulanginya, Nah, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. stop. Berarti kan keyakinan kepada hari akhirat ini kan harus benar-benar kita pegangan, Pak. Iya. Dan itu pun yang menguatkan kita dari godaan-godaan iblis yang memang mengganggu kita kan. Hmm, Makanya iya. kalau Bapak Ibu direnungkan ternyata memang kenapa sih Al-Quran tuh kalau dilihat banyak ayatnya juga yang menyampaikan tentang akhirat, bersabarlah, orang sabar masuk surga, dapat rahmat Allah misalnya, atau pahalanya tanpa batas, ya memang menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan. Dan kita tahu goal akhir itu mau kemana gitu loh Pak. Makanya sangat-sangat akan timpang ketika misalnya kita dalam menjalani kehidupan kalau kafir tidak yakin kepada Al-Quran atau kepada Allah, dan yakin kepada Allah, sikap dan perilaku pasti akan berbeda. Hmm, Jadi Allah di sini memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya agar mereka sadar atau kita sadar bahwa nanti juga semua akan dipertanggungjawabkan karena harus kembali kepadanya. Maka lanjut Pak. agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Nah, akhirnya kan dengan hal itu, dengan keyakinan kita bahwa semua akan dihisap dan dipertanggungjawabkan, kita pertama akan hati-hati kan Pak. Iya. Dan akan maksimal di dalam menjalani kehidupan di dunia gitu. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu, tapi kalau misalnya tidak menghasilkan apapun di akhirat kan buat apa kan Pak? Hmm, Misalnya Pak Eko berbuat sesuatu nih, baik ke tetangga atau ke siapapun. Tapi kalau misalnya di akhirat nggak ada hasilnya juga, nol buat apa Pak? iya. Ya, jadi Hmm, kenapa kita bersikap sabar kepada orang-orang misalnya yang menzolimi kita? Ya karena kita tahu akan ada hasilnya nanti di akhirat kan. iya. Nah kalau enggak gimana gitu loh Pak. Makanya perbedaan orang beriman dan orang kafir itu kan kontras adalah memang orang beriman pasti orientasinya kan selalu akhirat. Dan ini sebenarnya yang akan menjaga kita dari godaan iblis. Coba di 34 ayat 21. Ya. 34 ayat 21. Hmm. Surat Saba. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat Hmm. dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Benar kan Pak? Iya, Berarti kan iblis tuh hanya akan merusak keyakinan kita kepada hari akhirat kan? betul. Jangan sabar, nanti kamu diinjak-injak. Kan begitu kan Pak? Hmm, Padahal kalau kita beriman kepada hari akhirat, oh enggak, saya sabar karena ingin bersama Allah. Saya sabar karena ingin masuk surganya Allah. Harga diri kamu mana? Kan begitu sebenarnya. iya, Jadi memang iblis itu sebenarnya merusak keyakinan kita kepada hari akhirat kan. iya. Supaya orientasi yang kita lakukan itu selalu dunia, dunia, dunia saja gitu loh. Makanya coba kalau loncat lagi ke surat 17 ayat 7 aja Pak. Iya, surat 17 ayat 7. 7. Surat Al-Isra. Hmm. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Hmm. Dan jika kamu berbuat jahat, Hmm. maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, lihat ya, jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi bukan buat orang lain ya Pak ya. Ya, ya, Kenapa ya. Pak? Bahwa kita berbuat baik itu nanti buat dirimu sendiri itu kenapa Pak Eko? Ya, karena kembali ke diri kita. Kenapa Pak Eko yakin?
Yakin Tat? Udah Heeh. ngaji. Bukan, bukan, ini udah selesai pembahasan yang tadi. Kenapa Pak Eko yakin kok kalau berbuat baik kepada orang lain tuh maka itu untuk diri Pak Eko? Karena kita yakin kan di akhirat ada perhitungannya kan tadi kan. Iya, Jadi kita berbuat baik, kita melakukan segala sesuatu itu tuh bukan buat orang lain tapi untuk diri kita karena kita yakin bahwa nanti Allah memberikan balasan di akhirat nanti kan. akhirat. Makanya Iya, orang beriman kan tidak akan pernah merasa rugi dengan apapun yang dia keluarkan kan. iya. Nah, terus lanjut Dan apabila datang dan jika saat, kamu berbuat ya, jahat, balik lagi. dan jika kamu berbuat jahat, Heeh, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. heeh. Terus, Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, heeh, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, ya, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan heeh. mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ini kan cerita sebab nuzulnya ya. Baik, ayat 8-nya, Pak. Mudah-mudahan Tuhan kamu melipatkan rahmat kepadamu. Heeh, Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, heeh, niscaya kami kembali mengazabmu. heeh. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat ya, pentingnya kita meyakini hari akhir itu kan luar biasa kan, Pak. Iya, Pertama mengontrol sikap kita agar kita tidak selalu terjebak terjerumus kan. Yang iya, kedua benar-benar kita tuh memang paham bahwa insya Allah janji Allah itu pasti akan nyata dan kita juga nggak akan ada dirugikan. Jadi apapun yang kita lakukan kalau segala sesuatu karena Allah insya Allah tidak akan ada rugi gitu loh Pak. Jadi iya. tenang aja. Hmm, Dan memang ini perlu perlu kebiasaan dan diulang-ulang kan Pak ya. Karena iya, kalau tidak tidak ke sana ya sulit juga soalnya. Jadi apapun yang nanti dilakukan, pokoknya prinsipnya goalnya itu harus ini yakin kepada akhiratnya. Kalau enggak udah Pak. hmm, Jadi salah satu ciri ya, kalau orang tidak yakin kepada akhirat, perhitungan akhirat, pasti dia kecewa, dia akan merasa rugi dengan yang dia kerjakan, kan begitu kan? iya, iya. Bahkan mungkin frustasi di dalam menjalani hidup, udahlah kalau begini kan begitu kan sebenarnya. Betul. Nah ini yang harus benar-benar kita yakini gitu loh. Jelas Pak? Ya, Baik, balik lagi ke 10 ayat 4 tadi. iya. 10 ayat 4. Kan dan dia memberi balasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Nah, terus yang terakhirnya, berarti lawannya apa? Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Nah, jadi intinya pentingnya kita dalam bersikap. Makanya kan segala sesuatu Allah akan lihat dari niatnya ya Pak ya. Iya, iya, Tat. Dan memang niat itulah yang menguatkan kita mau apa gitu loh. Hmm, Misalnya gampangnya gini lah. Pak Eko ke masjid niatnya supaya mendapatkan pahala dengan misalnya membersihkan karpet masjid. Saya ke masjid niatnya supaya dari membersihkan saya dapat uang misalnya Pak. hmm. Kira kalau misalnya dua-duanya pergi, dua-duanya membersihkan. Tapi misalnya ketika nggak dapat uang, yang kecewa siapa, Pak? Yang mengharapkan uang tadi, Tat. Itu. Jadi segala sesuatu Hmm. itu Oh, gitu. Iya, pentingnya iya. niat dari awal itu kan gitu loh. Coba 10 ayat 7-nya, Pak. Iya, ayat 7. Mm-mm. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, Mm-mm. dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta Hmm. merasa tentram dengan kehidupan itu, Ah. dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Maka delapannya, Mereka itu tempatnya di neraka, karena apa yang telah mereka lakukan. nah, jadi intinya kan sebenarnya cuma keyakinan kita tentang hal sesuatu janji Allah, ya kan?
Iya. Jadi orang beriman tuh memang benar-benar yakin apapun yang dilakukan, satu untuk dirinya, yang kedua keyakinan akan pertemuan dengan Allah nanti, dan semua yang dilakukan akan dihisap oleh Allah. Jadi nggak ada yang rugi ketika Pak Eko melakukan kebaikan karena Allah. Iya, iya, iya. Tenang aja. Anggaplah misalnya secara dunia uang kita hilang misalnya, atau misalnya Iya. kita dizolimi, ditipu orang. Cuman kan kembalinya ke siapa? Kepada Hmm, kekecewaan bahwa itu hilang, atau kembali kepada keyakinan, insya Allah kalau saya ikhlaskan tetap saya akan mendapatkan pahala. Jadi namanya pahala itu nggak akan pernah hilang ketika memang niat kita hanya karena Allah. Meskipun misalnya secara harta dunia kita hilang gitu loh Pak. iya, iya. Itu aja sebenarnya. Hmm. Makanya di ayat 9-nya coba kalau Pak Eko lanjut 10 ayat 9-nya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Oke. niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Lihat, karena keyakinan itu kan Pak. Jadi misalnya Iya, ketika Pak Eko tertipu apa tapi yakin ya ini sudah diatur Allah, ini sudah atas izin Allah. Kan enak Pak, nanti Allah kasih petunjuk dan itu tidak akan rugi Pak. iya, iya. Dan di akhiratnya dia dapat apa? Lanjut. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, sudah selesai gitu loh Pak. Hmm. Jadi berbuat baik untuk dirinya sendiri, berbuat jahat pun untuk dirinya sendiri karena semua akan ada balasannya. Hmm. Memang kita beriman kepada Allah, kalau kita yakin akan ada pertemuan dengan Allah, ya tenang saja, tidak akan Hmm. ada rugikan. Jadi Bapak Ibu berbuat sabar tuh nggak akan rugi sebenarnya. Bapak Ibu berbuat ikhlas tuh nggak akan ada yang rugi. Orang rugi Hmm. tidak yakin dengan kehidupan akhirat saja, dia hanya fokusnya pada orientasi dunia, kan begitu kan Pak? Iya, iya. Tenang aja selama kita bersabar dan menjalani waktu bertahun-tahun dengan kesabaran itu nggak rugi gitu loh. Hmm. Iya. Orang rugi itu yang habis-habisan mengejar dunia, niatnya bukan karena Allah, hanya untuk misalnya memuaskan nafsunya saja. Nah itu yang rugi-rugi. Akhirnya waktu yang diberikan Allah di dunia ya sia-sia saja. Tapi secara kasat mata misalnya harta bertambah gitu kan Pak, Iya, iya. kesenangan tambah. Tapi kan sebenarnya di akhiratnya nol, rugi gitu loh Pak. Hmm. Makanya kan Allah udah bilang kan bagi orang-orang kafir kalau mengejar dunia silahkan, nggak akan ada dirugikan sama sekali. Coba di refresh surat 11 ayat 15-16 Pak. Iya. Surat 11 ayat 15-16. 16. Surat Hud ayat 15. Iya, Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan baik. perhiasannya. Berarti dia nggak orientasi ke akhirat ya Pak ya? Oh ya, Ya, terus pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan hmm, sempurna. terus Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. nah, tapi cukup di dunia kan Pak? Iya, iya. Jadi kalau kita Hmm. hidup hanya fokus orientasinya dunia, masuk kriteria nggak Pak itu orang apa? Ya orang kafir ya, Tat, ya. Tat, mohon anu ya, saya mutus ya, Tat, ya. Ah, 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 ah. Kebanyakan orang kan kerja untuk mendapatkan upah, gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Tapi satu sisi kan dia juga lillahi ta'ala. Nah, kira-kira demikian salah atau benar, Tat? Ya kan yang bisa merasakan itu cirinya aja nanti Pak. Benar nggak? Kan kalau Pak Eko kerja lillahi ta'ala ya, anggaplah Hmm. misalnya tidak sesuai ekspektasi ya. Ya. Terus kecewa atau enggak gitu loh. Hmm. Kan kalau orang memang orientasinya bahwa saya kerja tuh hanya anggaplah bahasa umum tuh ibadah atau melakukan segala sesuatu karena Allah. Kan apapun yang diterima dalam pekerjaan harusnya nggak ada rasa kecewa dong Pak. Karena dia yakin apapun yang kita lakukan kalau karena Allah sekecil apapun Allah perhitungkan kan Pak. Iya. Nah itu sebenarnya. Hmm. Tinggal sekarang kerja itu sebagai memang hanya sekedar untuk mencari nafkah atau misalnya mempraktekkan zikir perbuatan seperti menjadi sabar di dalam pekerjaannya, meningkat keikhlasannya, kan begitu aja kan, Pak. Hmm. Jadi kerja Ya. dimanapun silahkan. Cuman pertanyaan besarnya dengan pekerjaan yang kita jalan itu sabar kita meningkat nggak, ikhlas kita meningkat nggak gitu loh Pak. Hmm. Iya, iya. Karena kalau cuman sekedar menjalani rutinitas saja tapi keimanan kita tidak meningkat, kesabaran kita tidak meningkat, bahkan sholat kita malah jadi terbengkalai, ya buat apa juga kan Pak? Hmm. Iya.
Ya enggak? Silakan Bapak Ibu semua ceritanya niatnya kerja untuk ibadah. Kalau memang Hmm. untuk ibadah berarti harus ada peningkatan kan? Hmm. Bukan pekerjaan kita mempengaruhi ibadah kita, tapi ibadah kita yang mempengaruhi pekerjaan kita kan? Harusnya begitu kan, Pak? Iya, iya. Jelas siapa ya? Iya, tapi kebanyakan orang kemudian pekerjaannya mempengaruhi ibadahnya. Karena Misalnya waktu niat awalnya itu loh, Pak. hmm, Niat misalnya awal waktu sholat sudah adzan, nanti dulu, ini belum selesai, masih nanggung kayak gitu. betul. Karena niat awal bekerjanya adalah hanya untuk sekedar mau mewujudkan apa yang diinginkan, memenuhi kebutuhannya saja kan. Hmm. Makanya Tapi Allah dalihnya gini, Rat. Tapi dalihnya mereka, lah kan sholat duhur itu kan waktunya panjang. Nanti kan masih ada waktu, gitu. Tat. ya silakan, tapi seharusnya setelah 2 bulan, 3 bulan dievaluasi. Ini ketaatan kita meningkatnya sama Allah. Atau malah fokus terus pada apa yang dikejar. Kan begitu kan, Pak? Hmm. Apapun kegiatan yang dilakukan di dunia, sebenarnya kan goalnya itu kan sebagai sarana saja. Iya, Sarana gerbang kita menuju akhirat yang nanti dijanjikan Allah tadi kan. iya. Dan kalau misalnya ujung-ujungnya sudah setahun 2 tahun malah jadi terjebak di pekerjaan, itu kan harus mengevaluasi dirinya kan, Pak. Makanya disuruh bertafakur, merenung. Bahkan Rasul aja disuruh ke Gua Hiro itu maksudnya kan menyelami ini kehidupan tuh bagaimana. Kita Hmm. juga bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Ini hidup kita tuh bagaimana kok cuman misalnya rutinitas begini Hmm. lagi, punya masalah bingung lagi, punya masalah bingung lagi. Berarti kan ini ada yang nggak beres gitu kan, Pak. Iya. Jadi pentingnya kita beriman kepada hari akhir atau hari akhirat itu kan ternyata memang pertama kita belum mengalami kan, Mbak. Iya. Tapi yang kedua Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an gitu loh. Yang tadi di surat 10 ayat 4 itu. Iya. Jadi intinya adalah ternyata kalau selalu niat kita tuh orientasinya hanya dunia, pasti stres, pasti bingung. Nah, yang Hmm. membuat kita kuat, optimis dan yakin tuh harus goalnya tuh akhirat. Hmm. Ya paling gampang prakteknya misalnya Pak Eko berbuat baik sama orang. Pak Eko tuh udah yakin, insya Allah Allah pasti mencatat pahala ini menjadi kebaikan. Tapi orang itu malah menzalimi Pak Eko. Tapi karena Pak Eko sudah yakin kebaikan yang Pak Eko lakukan itu Allah akan mencatat, kan jadi selesai Pak. Iya. Malah mungkin kasihan ya sama orang itu. Padahal Hmm. sudah kita baikin. Tapi ya sudah kan, karena Allah emang mencatat semuanya. Hmm. Jadi saya ulang ya, Iya. jadi segala Iya. sesuatu kalau kita beriman dan tujuan kita akhirat, insya Allah kita tuh artinya tidak ada yang rugi kok. Hmm. Nggak ada yang merasa rugi itu nggak ada. Nah, ini sebagai tolak ukur. Kalau kita misalnya melakukan segala sesuatu kebaikan, terus kita masih merasa rugi, berarti pasti orientasi kita bukan akhirat. Hmm. Iya. Kalau kita Iya. melakukan segala sesuatu kebaikan tapi masih merasa rugi, atau merasa kesel, atau merasa kok dia begini, kok dia nggak tahu terima kasih, berarti orientasi kita pasti bukan akhirat. Hmm. Iya. Akhirnya Ustaz, dua kali gini, malah. Tat. Hah? Saya pegang ya, Tat. Gini, Ya, kebanyakan orang yang di sektor swasta atau punya usaha kayak gitu kan kadang oleh target. Nah, itu termasuk betul. duniawi atau enggak, Tat? Nah, target silahkan. Tapi pertanyaan kedua, niatnya tuh mencapai target atau untuk menjadi tawakal? Nah, kebanyakan kejebak untuk target ya, Tat, Ya ya. buat apa kalau target itu harus suatu supaya Hmm. kita semangat mengejar itu. Tapi karena kita sudah yakin bahwa Allah tuh menilai apapun itu nanti balasannya ada di akhirat untuk orang beriman. Berarti dievaluasi niatnya. Saya ini tuh untuk mencapai target atau untuk menjadi tawakal. Padahal Allah Hmm. janji kalau bertawakal kan dicukupkan kan Pak. Berarti target Iya, tercapai dong logikanya. iya. Jadi segala sesuatu dunia ini, saya ulang ya, dunia ini hanya kendaraan atau sarana Bapak Ibu untuk mencapai target di akhirat nanti. Kan begitu sebenarnya. Hmm. Makanya kalau ada kejadian apapun tuh evaluasi aja. Ini saya dengan kejadian ini jadi ikhlas nggak? Ini saya dengan kejadian ini jadi sabar nggak? Nah kalau nggak ke sana buat apa Pak? Hmm. Ya Iya, kan? Tat. Kalau itu yang kita kejar misalnya ujung-ujungnya tidak menjadi ikhlas, tidak menjadi sabar, terus bedanya sama orang kafir apa? Iya. Iya kan? Misalnya orang kafir ikhtiar, orang beriman juga ikhtiar. Nah kalau sama-sama orientasinya hanya target,
Terus bedanya beriman sama kafir gimana? Betul. Ya. Yang membedakan orang beriman dan orang kafir itu adalah karena orang beriman itu targetnya itu untuk meningkatkan ibadah dia. Misalnya keikhlasannya, ketawakalannya, rasa syukurnya kan begitu kan. Kalau orang Iya. kafir targetnya adalah bagaimana mewujudkan apa yang diinginkan. Kan begitu kan? Betul. Padahal kalau kita terus fokus apapun yang diinginkan orang kafir ya, seperti apa nantinya? Jadi 24 ayat 39. 24 ayat 39. Coba. Ya, surat An-Nur. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, Ah, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila air itu didatangi, tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Akhirnya nggak ada ujung-ujungnya kan Pak kalau orang kafir kan Pak? Iya, iya. Dikejar ternyata kurang lagi. Dikejar kurang lagi kan? Dikabulkan doanya kurang lagi. Karena tersiksa dengan apa yang dia kejar gitu loh Pak. Iya. Kalau orang beriman malah mungkin bersyukur, alhamdulillah ya mungkin kita masih begini atau apapun itu, tetap istiqomah di jalan kan. Dan dia bilang kalau nggak dapet di dunia dia udah yakin saya di akhirat insya Allah pasti balas. Nah itu keyakinan itu yang membuat sifat-sifat jadi baik kan Pak. Iya. Ya kan? Misalnya anggaplah kita dapat sesuatu yang kita inginkan gitu ya di dunia, kita udah kejar habis-habisan. Kalau orang kan baliknya apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Kan akhirnya jadi sudah tenang lagi. Lah kalau orang kafir kan nggak bisa terima itu kan Pak. Iya, iya. Frustasi, depresi, stres kan gitu kan. Betul. Loncat dari jembatan. Ya kan. Ya. Nah jadi pentingnya kita niat dan meyakini janji Allah tentang hari akhirat. Sehingga apa? Minimal kita dijaga Allah. Karena target iblis memang supaya kita tuh ragu-ragu terhadap hari akhir kan. Iya. Akhirnya tadi disesuai dengan di surat 1660 kan jelas bahwa sifat-sifat buruk itu terdapat bagi orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat kan. Betul. Nah, jadi menurut saya sih dalam rukun iman itu jelas ya bahwa kita harus pada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Itu kan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan dan kita tahu ujung-ujungnya muara kehidupan itu kemana. Ternyata semua itu adalah hanya pembalasan dari Allah sesuai dengan surat Al-Fatihah bahwa apapun yang dilakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, ingat Allah memperhitungkan dan Allah akan membalas semua apa yang kita lakukan di dunia yang sudah kita kerjakan. Dan balasan di akhirat itu harus niatnya juga akhirat, kan begitu kan Pak? Iya, iya. Ya dong, sekarang Allah membalas kita misalnya dengan pahala. Berarti kan niatnya harus akhirat dong, pahala di akhirat. Iya. Jangan melakukan dunia tapi ingin dapat pahala di akhirat yang nggak nyambung dong Pak. Iya. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi intinya semua niat harus ke akhirat di hari akhir. Karena kalau cuma niat dunia kan sayang Pak. Nanti Bapak nggak apa-apa. Dan yang membedakan orang beriman dan orang kafir kalau gitu apa Pak? Niatnya. Niatnya, betul. Ya, tapi Allah hasilnya nggak akan merugikan. Ya. Baik. Baik ya, jelas Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya mungkin yang kurang pas, tapi intinya adalah kita semakin lama harusnya memperbaiki diri. Ingat bahwa ikhtiar yang kita lakukan kalau tidak ada niatnya akhirat menurut saya buat apa? Sia-sia, membuang-buang waktu. Dan ujung-ujungnya pasti kekecewaan soalnya. Kecewaan. Iya. Karena kita pertama juga tidak bisa menentukan hasil dan yang mengatur hasil kan Allah juga. Iya. Dan yang kedua nafsu kita tidak akan menjadi meningkat kalau hanya sekadar memikirkan apa yang kita inginkan saja. Baik kalau gitu terima kasih. Kita tutup membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.